Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri Muhammad Andian Pradana, Muhammad Razan, dan Abdan Syapuro. Pada kali ini kami ingin membahas hasil manuskrip kami yaitu berjudul Pemodelan Matematika Sistem Kenaikan Peringkat Bintang pada Mobile Legends dengan menggunakan persamaan diferensial dan simulasi Monte Carlo untuk menganalisis sistem peringkat plus satu bintang untuk kemenangan dan min satu bintang untuk kekalahan secara transparan dan efisien. Lalu, latar belakang penelitian kami itu didasari oleh sistem ranking seperti Elo, Gliko, dan TrueScale yang menawarkan akurasi yang tinggi, namun memiliki kelemahan, yaitu kurang transparan bagi pemain kasual dan bergantung pada data historis berpasangan yang lengkap. Berbeda dengan itu, Mobile Legends menggunakan sistem yang jauh lebih sederhana, yaitu pemain memperoleh satu bintang untuk kemenangan dan min satu bintang untuk setiap kali kalah. Karena mekanismenya sederhana, simetris, dan mudah untuk dipahami, kami tertarik untuk memodelkan sistem tersebut menggunakan pendekatan matematika khususnya persamaan diferensial biasa. Dengan demikian, pemain dapat memperoleh estimasi yang lebih jelas mengenai perjalanan mereka menuju rank yang diinginkan, rank yang tertinggi. Next. Lalu, dalam dari latar belakang tersebut, kami mempunyai tiga rumusan masalah, tiga pertanyaan, yaitu pertama, bagaimana memodelkan sistem plus satu min satu bintang ke dalam bentuk persamaan diferensial biasa atau ODE. Lalu yang kedua, akurasi prediksi, seberapa akurat model ODE ini dalam memprediksi jumlah pertandingan untuk kenaikan ranknya. Lalu untuk ketiga, estimasi realistis, bagaimana model memberikan estimasi pertandingan yang realistis bagi pemain untuk mencapai target peringkat yang mereka inginkan. Next. Untuk kajian teorinya sendiri, sistem plus satu dan min satu bintang dari random walk discrete ke aproksimasi kontinu, yaitu dimodelkan sebagai proses random walk discrete ketika jumlah pertandingan sangat besar, perubahan pertandingan menjadi relatif kecil dan dapat diaproksimasikan sebagai proses kontinu melalui metode mean field. Formulasi diskritnya yaitu Bn sama dengan B0 tambah sigma dari 1 hingga N XI dengan XI sama dengan plus satu probabilitas atau min satu probabilitas untuk kekalahan. Lalu ekspektasi Bn-nya itu sama dengan B0 tambah N dikali 2P min satu. Untuk variansnya sendiri sama dengan 4 dikali N dikali P dikali satu min P. Lalu untuk aproksimasi kontinunya ODE dengan main field diperoleh persamaan diferensial sebagai berikut di mana dB per dt sama dengan 2P min satu. Untuk solusi analitiknya BT sama dengan B0 tambah 2P min satu T menunjukkan perubahan bintang yang linear terhadap jumlah pertandingan. Next. Nah, jadi kita akan mengecek hasil dari model yang kita buat ini apakah benar jika kita simulasikan langsung dalam permainan. Sebenarnya, untuk melakukan simulasi ini kita bisa melakukannya secara manual atau dengan cara misalkan kita bermain langsung gitu ya. Karena kita hanya harus menghitung kira-kira kalau kita memiliki win rate atau peluang probabilitas untuk menang itu kira-kiranya akan berapa sih jumlah pertandingan yang kita menangkan. Misalkan untuk satu orang memiliki win rate 70% dalam arti mereka akan menang secara 7 kali permainan dan akan kalah 3 kali permainan jika totalnya 10 ya kan. Nah, tapi dalam kasus ini, jika kita memiliki 3 orang yang memiliki win rate yang sama, misalkan tiga-tiganya memiliki win rate 70%, berarti bukan berarti semuanya ini memiliki jalan yang sama. Mungkin akan ada yang menang kalah,
lalu baru menang sampai akhir, atau mungkin juga ada yang kalah dulu di awal, lalu 7 pertandingan ke depannya akan menang. Atau mungkin saja ada yang 7 pertandingan di awalnya mereka menang dulu, lalu 3 pertandingan di akhir yang akan kalah. Nah, dari sini, walau mereka memiliki win rate yang sama atau peluang yang sama, namun jalan yang mereka lalui ini akan berbeda-beda. Nah, maka dari itu, jika kita melakukan simulasi secara real saja, akan memakan waktu yang banyak sekali. Itu hanya untuk satu win rate saja. Bagaimana jika kita akan mengecek untuk semua win rate? Nah, di sini kita akan melakukan pengecekannya melalui simulasi Monte Carlo. Nah, di sini kita melakukan simulasinya dengan 1.000 lintasan untuk variasi probabilitas kemenangan atau P sekitar 0,4 atau 40%, 0,45 atau 45% hingga 0,6 atau 60%. Jadi, untuk masing-masing persentasi kemenangan ini akan dilakukan 1.000 kali lintasan atau 1.000 jalan. Kira-kira bagaimana nih untuk setiap win rate-nya ini memiliki jalannya masing-masing. Nah, di sini kita memiliki target kenaikan atau delta B sekitar 25 bintang. Atau jika dalam permainan Mobile Legends itu setara dari rank epic ke legend. Nah, di sini untuk target 25 bintang di sini akan membuat simulasi Monte Carlo-nya ini akan berhenti otomatis. Walaupun mungkin belum sampai 1.000 lintasan. Misalkan hanya sampai 500 lintasan. Tetapi delta B-nya sudah tercapai, maka simulasinya akan berhenti. Namun, jika delta B-nya belum tersampaikan, belum menyampai tujuan, maka simulasinya akan dilanjutkan hingga 1.000 lintasan. Nah, di sini kita mungkin akan mengecek yang untuk probabilitas yang paling eh, hasilnya mungkin paling berbeda gitu ya. Nah, di sini tuh kita punya untuk probabilitas di mana sekitar 50% ke atas. Yang di mana 50% ke atas itu cenderung akan naik karena jumlah bintangnya meningkat dengan linear. Berbeda dengan P kurang dari 50 atau misalkan permainannya probabilitas kemenangan dari seorang player itu kurang dari 50%, cenderung akan turun sehingga jumlah bintangnya juga akan menurun. Nah, jika kita memiliki stagnan atau 50%, jumlah bintangnya mungkin akan naik. Tetapi kenaikannya tidak se-eksponensial yang lebih dari 50%. Nah, di sini sebenarnya jika kita memiliki win rate masing-masing, kita dapat menentukan nih kira-kira untuk naik rank kita butuh berapa pertandingan melalui rumus N target, yaitu sama dengan delta B dibagi 2 dikali P atau probabilitas kemenangan kita dikurang 1. Di sini kita mengambil contohnya untuk probabilitas 50%. Berdasarkan hasil dari simulasi Monte Carlo ini, kita melihat nih dari contoh yang tadi, yaitu P lebih dari 50% memiliki prediksi ODE dengan rata-rata simulasi Monte Carlo menunjukkan kesesuaian yang sangat baik. Nah, di sini kita punya graf, ada graf yang warna prediksi ODE atau model kita. Prediksi ODE ini model yang tadi kita buat, yaitu yang warna abu-abunya lebih gelap. Yang dimana pada model ini, jika kita memiliki probabilitas 0,5 atau 50%, maaf, di sini 0,55, kita memerlukan 250 pertandingan. Sedangkan kalau dari simulasi Monte Carlo sendiri, kita harus melakukan 252 pertandingan. Yang di mana ini hanya berbeda 2 pertandingan saja. Nah, perbedaan 2 pertandingan ini merupakan hasil dari MAE-nya atau eh, jumlah pertandingan secara numeriknya ya. Tapi kalau secara persentase atau secara MAPE itu sekitar 0,9% saja perbedaannya.
Untuk win rate 55% hanya berbeda dua pertandingan, tapi kalau untuk win rate 60% hanya berbeda satu pertandingan. Di sini kita lihat ada 125 dan juga 126. Nah, hal ini mengonfirmasi bahwa model deterministik ini mampu memprediksi rata-rata pertandingan dengan akurasi yang tinggi. Baik, selanjutnya ada ini ya, fluktuasi atau dan juga analisis sensitivitas. Jadi yang sudah dijelaskan sebelumnya ya, untuk rata-rata dari Monte Carlo ini cukup akurat ya dibanding eh, apa model atau prediksi dari ODE. Tapi walaupun begitu, eh, proses random walk ini itu memiliki variance yang sangat besar gitu. Jadi untuk win rate-nya 55%, standar deviasinya itu berada sekitar 35 pertandingan gitu. Nah, untuk sensitivitasnya itu dia menaik sangat drastis ya pada saat eh, probabilitasnya itu mendekati 0,5. Nah, pada probabilitas 0,51%, kenaikan sebesar 0,01 itu mengurangi kebutuhan hingga 625 pertandingan untuk mencapai rank yang sama. Ini boleh di next. Oke, yang selanjutnya ada kesimpulan dari penelitian kami. Jadi, yang pertama untuk perumusan modelnya kami menggunakan ODE ya, dengan dibantu simulasinya dengan simulasi Monte Carlo. Lalu yang kedua di sini ada akurasi model. Sudah dijelaskan bahwa model model yang kami buat gitu ya, itu sangat akurat ya untuk mainnya itu kurang dari tiga pertandingan dan AP-nya kurang dari 1%. Untuk eh, probabilitas atau win rate-nya lebih dari 0,5. Lalu yang ketiga, ini ada estimasi pertandingannya. Untuk rumus estimasi pertandingan itu eh, sangat baik ya, tapi dia itu sangat sensitif untuk win rate-nya di sekitar 0,5. Jadi kalau mendekati 0,5 gitu, itu sangat fluktuatif gitu antara eh, bisa naik atau turun. Lalu untuk kontribusinya di eh, permainan Mobile Legends gitu ya, itu sangat eh, sederhana gitu ya untuk modelnya sederhana, transparan dan efisien gitu untuk secara komputasi. Lalu selanjutnya boleh di next. Boleh di next. Oke. Lalu saran selanjutnya ya untuk penelitian lanjutan mungkin dari kami bisa mengusulkan beberapa. Jadi yang pertama di sini ada pengayaan stokastik gitu. Jadi di sini bisa dimodelkan ya menggunakan gerak Brown dengan drift gitu untuk analisis distribusi waktu mereka. Nah, untuk selanjutnya bisa divalidasi data realnya dengan data historis yang ada di database Mobile Legends gitu jika memang ada gitu ke depannya. Lalu yang ketiga di sini ada model skill drift. Jadi modelnya dibuat eh, s- sebagaimana rupa sehingga memperhitungkan skill drift atau apa ya perubahan skill pemain gitu seiring waktu. Dan yang terakhir di sini mungkin bisa dibuat perbandingan sistem gitu jika menggunakan sistem ILO atau true skill atau model lainnya gitu dari segi akurasi
terus konvergensi dan kepuasan pemain gitu. Mungkin sekian dari presentasi kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.